Ini gambarku, Kek. 7 tahun. Cucu perempuannya menyodorkan selembar buku harian bergambar. Di mata sang anak, mungkin itu hanyalah hari biasa. Namun, begitu melihat gambar itu, sorot mata pensiunan detektif itu berubah. Mata yang selama 30 tahun lebih tajam dari siapapun. Kini, mata itu kembali hidup untuk melindungi keluarganya. Dari sebuah adegan biasa, yang tak dicurigai siapapun, hanya dia yang menemukan sebuah petunjuk. Dan sejak hari itu, sang kakek mulai mengawasi keseharian menantunya. Dan cerita yang berawal dari selembar gambar itu, berlanjut pada sebuah kebenaran yang tak terbayangkan. Baskara duduk di sofa ruang tengah, membantu cucunya, Citra, mengerjakan pekerjaan rumah. Citra yang baru berusia 7 tahun memegang erat pensilnya, menulis kata-kata dengan tulisan yang masih belum rapi untuk latihan dikte. Baskara mengintip buku catatan dari balik bahu Citra dan menunjukkan huruf yang salah. Citra, kata laut ini pakai A, bukan O. Saat Citra sibuk menghapus tulisan dengan penghapus, mata Baskara tertuju pada sebuah buku harian bergambar yang tergeletak di atas meja. Sampulnya dihiasi gambar pelangi dan bunga karya Citra. Penasaran apakah kemampuan menggambar cucunya telah meningkat, Baskara membuka buku harian itu. Di halaman pertama, tergambar ibunya, ayah tirinya, dan Citra bersama-sama. Ketiganya tampak tersenyum bahagia. Namun, saat ia membalik ke halaman berikutnya, ekspresi Baskara menegang. Dalam gambar itu, sang ibu terbaring di tempat tidur, wajahnya diwarnai biru. Di sebelahnya, sang ayah tiri berdiri sambil memegang sebuah cangkir. Di bagian bawah, dengan tulisan Citra yang canggung, tertulis, "Ibu sakit lagi." Naluri Baskara, yang telah terasa selama lebih dari 30 tahun sebagai detektif, seketika muncul. Ia teringat bagaimana putrinya, Maya, dalam beberapa bulan terakhir sering mengeluh pusing, mual, dan sakit kepala. Awalnya, ia mengira itu hanya karena stres atau kelelahan, tetapi setelah melihat gambar ini, sesuatu terasa sangat aneh. Dengan hati-hati, Baskara bertanya pada Citra. "Citra, gambar ini kapan kamu buat?" Citra meletakkan pensilnya dan menatap buku hariannya. "Minggu lalu, Kek. Waktu ibu sakit dan berbaring di tempat tidur. Ayah tiri sedang memberikan apa itu?" Dengan polosnya Citra menjawab, "Obat, Kek. Ayah tiri selalu kasih ibu obat setiap kali ibu sakit." Kecemasan mulai menjalari hati Baskara. Ia terus membolak-balik buku harian itu dan menemukan beberapa gambar serupa lainnya. Gambar sang ibu yang sakit dan sang ayah tiri yang memberinya cangkir atau obat muncul berulang kali. Terutama satu gambar yang menunjukkan sang ayah tiri di dapur, sedang memasukkan sesuatu ke dalam cangkir. Di sampingnya, Citra menulis, "Ayah tiri sedang membuatkan obat untuk ibu." Baskara merasakan tangannya gemetar. Selama 30 tahun menangani berbagai kasus, ia tidak pernah merasa segelisah ini. Pikiran bahwa putri dan cucunya mungkin berada dalam bahaya memenuhi benaknya. Namun, Baskara memutuskan untuk tidak bertindak gegabah. Mencurigai Bima tanpa bukti yang kuat bisa merusak hubungan keluarga mereka. Terlebih lagi, gambar yang dibuat Citra saja tidak bisa menjadi bukti yang kuat. Dengan suara yang dibuat setenang mungkin, Baskara berkata, "Citra, boleh kakek lihat-lihat lagi buku harianmu?" Citra mengangguk. Baskara perlahan membalik setiap halaman, memeriksanya dengan teliti. Apa yang tercatat sebagai keseharian di mata polos Citra, terlihat sangat berbeda di mata Baskara. Dalam hatinya, Baskara bertekad. Ia harus menemukan bukti yang lebih kuat. Ia harus melindungi putri dan cucunya. Sejak hari itu, Baskara lebih sering mengunjungi rumah putrinya. Dengan alasan libur sekolah taman kanak-kanak cucunya, ia sering menginap untuk menjaganya. Setiap kali berada di rumah putrinya, Baskara mengamati dengan cermat perilaku menantunya, Bima, dan putrinya, Maya. Namun, ia harus melakukannya secara alami agar Bima tidak curiga. Keesokan paginya, Baskara bangun lebih awal dari biasanya. Sambil berpura-pura membaca koran di ruang tengah, ia mengamati ke arah dapur. Bima bangun lebih dulu dari Maya dan sedang menyeduh kopi. Dengan mata yang sedikit terangkat di atas koran, Baskara mengawasi setiap gerakan Bima. Bima menyiapkan 2 cangkir kopi.
Satu untuk dirinya, dan satu lagi untuk Maya. Baskara melihat Bima memasukkan gula ke dalam cangkir kopi Maya. Namun pada saat itu, Baskara melihat Bima mengeluarkan sebuah kantong kecil dari sakunya. Setelah melirik sekilas ke arah Baskara, Bima mengambil sedikit bubuk putih dari kantong itu dan memasukkannya ke dalam kopi Maya. Jantung Baskara mulai berdebar kencang. Bima mengaduk kopi dengan sendok hingga bubuk itu larut sepenuhnya, lalu memasukkan kembali kantong itu ke sakunya. Tak lama kemudian, Maya muncul di dapur. Dengan senyum cerah, Bima menyodorkan kopi kepada Maya. "Sayang, minum kopinya. Hari ini pasti akan melelahkan." Maya menerima kopi itu dengan ucapan terima kasih. "Oh, terima kasih. Akhir-akhir ini kondisiku kurang baik, aku jadi khawatir." "Tidak apa-apa, kan ada aku di sampingmu. Minum kopinya biar semangat." Baskara ingin sekali menghentikan Maya meminum kopi itu, tetapi tanpa bukti yang kuat, ia tidak bisa bertindak. Hari itu, setelah meminum beberapa teguk kopi, Maya bersiap-siap untuk berangkat kerja. Malam harinya, ketika Maya pulang, Baskara mengamati kondisi putrinya dengan saksama. Wajah Maya lebih pucat dari biasanya, dan langkahnya pun tampak tidak stabil. Saat makan malam, Maya terlihat memijat keningnya sambil berkata ia pusing. Bima mendekati Maya dengan ekspresi khawatir. "Sayang, pusing lagi? Sebaiknya minum obat." Bima bergegas mengambil obat. Baskara memperhatikan Bima mengambil sebuah pil dari kotak obat. Namun, setelah mengambil pil itu, Bima kembali mengeluarkan kantong kecil dari sakunya dan melapisi pil tersebut dengan bubuk putih. Kecurigaan Baskara kini berubah menjadi keyakinan. Jelas sekali Bima memberikan sesuatu yang berbahaya kepada Maya. Keesokan harinya, Baskara menelepon juniornya, seorang detektif bernama Andi. Andi adalah salah satu murid yang ia bimbing saat masih aktif di kepolisian. "Andi, ini aku." "Pak, ada apa? Kalau ada waktu, bisa kita bertemu?" Andi menjawab dengan suara gembira. "Wah, senior. Lama tidak bertemu." "Tentu saja, Pak. Kapan dan di mana?" "Kita bertemu di tempat yang tenang. Ada hal penting yang ingin kubicarakan." Keesokan siangnya, Baskara bertemu dengan Andi di sebuah kafe yang sepi. Dengan hati-hati, Baskara menceritakan kecurigaannya. Ia menjelaskan perilaku aneh Bima dan pola kesehatan Maya yang memburuk. Andi mendengarkan dengan ekspresi serius. "Insting Bapak selalu tepat. Saya akan coba selidiki tentang Bima. Penyelidikan resmi masih terlalu dini. Tolong periksa latar belakangnya secara tidak resmi dulu." Andi mengangguk. "Baik, Pak. Saya akan kabari hasilnya dalam beberapa hari." Baskara kembali ke rumah dan mengamati Bima dengan lebih hati-hati. Di luar, Bima bersikap seperti suami yang penuh kasih dan perhatian pada Maya, tetapi di mata Baskara, semua itu tampak seperti sandiwara. Ia juga memastikan bahwa gejala Maya semakin parah setelah meminum obat atau makanan yang diberikan oleh Bima. Beberapa hari kemudian, Andi menelepon Baskara. Terdengar ketegangan dalam suaranya. "Senior, kita harus bicara. Saya menemukan fakta mengejutkan tentang Bima." Baskara dan Andi bertemu kembali di kafe yang sama. Andi membawa sebuah map tebal dan meletakkannya di depan Baskara. "Insting Bapak benar. Bima adalah orang yang sangat berbahaya." Andi membuka map itu dan mulai menjelaskan. 3 tahun lalu, Bima kehilangan istri pertamanya. Penyebab kematiannya adalah serangan jantung mendadak. Baskara menatap berkas itu dengan saksama. Tapi masalahnya, istri pertamanya juga selama beberapa bulan sebelum meninggal mengalami gejala yang tidak dapat dijelaskan. Andi membalik ke halaman berikutnya. Catatan medis dan rekam jejak pengobatan muncul. Pusing, mual, sakit kepala, kelemahan seluruh tubuh. Gejalanya sama persis dengan yang dialami Mbak Maya. Wajah Baskara mengeras. Selama 30 tahun menjadi detektif, ia telah melihat banyak kasus, tetapi ini adalah pertama kalinya keluarganya sendiri yang terancam. Berapa uang asuransi yang dia terima? 5 miliar rupiah. Bima adalah ahli waris tunggal dari asuransi jiwa istri pertamanya. Andi mengeluarkan dokumen lain. Dan yang lebih mengejutkan, setelah menikah dengan Mbak Maya,
Mbak Maya mendaftarkan asuransi jiwa dengan nilai pertanggungan yang sangat besar. Baskara melihat dokumen itu. Terdapat catatan bahwa Maya tahun lalu mendaftarkan asuransi jiwa senilai 3 miliar rupiah. Ahli warisnya adalah Bima. Ini bukan kebetulan, ini adalah kejahatan terencana. Andi mengangguk. Saya juga berpikir begitu. Saya menduga Bima membunuh istri pertamanya dengan cara yang sama, lalu bertemu dengan Mbak Maya. Baskara merasakan dokumen di tangannya bergetar. Sulit baginya menerima kenyataan bahwa putrinya sedang diracuni secara perlahan. Saat kasus istri pertamanya, apakah otopsi dilakukan dengan benar? Saat itu, kasusnya ditutup sebagai kematian wajar. Bahkan ada kesaksian bahwa Bima merawatnya dengan sangat baik. Andi menunjukkan data lain. Tapi setelah saya selidiki lebih dalam kali ini, banyak kejanggalan. Istri pertamanya adalah orang yang sehat, tapi setelah menikah, kesehatannya mulai memburuk. Baskara mulai memahami metode Bima. Meracuni secara perlahan untuk membuatnya terlihat seperti kematian wajar. Dengan begitu, bahkan otopsi pun sulit menemukan sesuatu yang aneh. Aku jadi tahu betapa berbahayanya kondisi Maya sekarang. Andi berkata dengan wajah serius, "Senior, kita harus bertindak cepat. Kondisi Mbak Maya terus memburuk. Bisakah kita mencari tahu zat beracun apa yang digunakan Bima? Jenazah istri pertamanya sudah dikremasi beberapa tahun lalu, jadi." Baskara terdiam sejenak, berpikir. Bisakah kita membuat Maya menjalani tes darah secara diam-diam? Bisa, Pak. Bapak bisa membawanya ke rumah sakit dengan alasan pemeriksaan kesehatan rutin. Andi menulis sesuatu di buku catatannya. Saya akan kenalkan Bapak pada dokter yang bisa dipercaya. Beliau bisa menjaga kerahasiaan. Baskara memutuskan tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dengan nyawa putrinya yang terancam, tidak ada waktu untuk menunggu prosedur hukum. Andi, bisakah kamu mengawasi Bima 24 jam? Secara tidak resmi, bisa, Pak. Saya akan melakukannya sendiri. Baskara memegang tangan Andi. Terima kasih, selamatkan Maya. Keduanya mulai menyusun rencana konkret. Mereka akan mengonfirmasi zat beracun melalui tes darah Maya dan mengawasi tindakan Bima untuk mendapatkan bukti yang menentukan. Dalam perjalanan pulang, hati Baskara terasa berat. Rasanya ia menghadapi kasus tersulit dalam 30 tahun karirnya justru setelah pensiun. Tapi ia tidak bisa menyerah. Demi melindungi putri dan cucunya, ia siap melakukan apapun. Sejak saat itu, Baskara tinggal di rumah putrinya. Ia memastikan untuk menyiapkan sendiri kopi, makanan, dan obat-obatan untuk Maya sebanyak mungkin. 2 hari kemudian, pada malam hari, Baskara menyaksikan gejala Maya yang jauh lebih parah dari biasanya. Saat makan malam, wajah Maya tiba-tiba menjadi pucat pasi, dan kepalanya terkulai seolah akan jatuh ke meja. Aku pusing sekali. Rasanya mau muntah. Maya berkata dengan susah payah, sambil bergegas ke kamar mandi. Bima mengikutinya dengan ekspresi khawatir. Sayang, kamu tidak apa-apa. Wajahmu pucat sekali. Namun, Baskara merasakan emosi lain di balik suara Bima, bukan kekhawatiran yang tulus. Rasanya seperti kepuasan karena rencananya berjalan dengan sukses. Bajingan itu. Dia sedang menikmatinya. Baskara segera menelepon Andi. Andi, kita harus bergerak sekarang. Kondisi Maya parah. Kita bertemu di rumah sakit yang kamu sebutkan. Baik senior, saya segera berangkat. Baskara mendekati Bima dan berkata, Bima, kita harus ke rumah sakit sekarang. Aku akan menggendong Maya, siapkan mobil. Bima, meski dengan wajah panik, mengangguk patuh. Baik, ayah. Biar saya yang menyetir. Di dalam mobil, kondisi Maya semakin memburuk. Kesadarannya mulai kabur, dan ia kesulitan bernapas. Maya, sadarlah, ayah di sini. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Bima, sambil menyetir, terus berpura-pura khawatir, tetapi Baskara bisa membaca perhitungan dingin di matanya melalui kaca spion. Sesampainya di unit gawat darurat rumah sakit, Baskara menyerahkan Maya kepada tim medis. Saat Bima pergi untuk mendaftar, Baskara bertemu secara terpisah dengan dokter yang telah dihubunginya sebelumnya.
Dokter yang diperkenalkan Andi ini adalah spesialis dalam pemeriksaan zat beracun. Baskara berkata pelan kepada dokter, tolong periksa adanya zat beracun dalam tes darahnya. Ini harus dilakukan secara rahasia. Dokter itu mengangguk. Baik Pak. Akan saya lakukan bersamaan dengan pemeriksaan umum. Baskara kembali ke sisi Bima. Bima memegang tangan Maya sambil berkata cemas, sayang, kamu akan baik-baik saja. Dokter akan merawatmu. 1 jam kemudian, dokter memanggil Baskara secara terpisah. Bima sedang menunggu di lobi. Dengan ekspresi serius, dokter berkata, ditemukan kandungan arsenik dalam darahnya. Kadarnya cukup berbahaya. Sepertinya diberikan secara terus-menerus. Baskara menggertakkan giginya. Sudah kuduga, bajingan itu. Prediksi Baskara benar. Maya sedang diracuni secara perlahan. Kami akan segera memulai terapi detoksifikasi. Untungnya, nyawanya masih bisa diselamatkan. Baskara menghela napas lega. Tolong, selamatkan dia. Dan tolong jangan beritahu siapapun tentang ini dulu. Saat itu, Andi tiba di rumah sakit bersama beberapa detektif lainnya. Baskara memberitahukan hasil tes kepada Andi. Andi, bukti kuat sudah ada, tangkap dia, sekarang. Andi memberikan instruksi kepada timnya melalui radio. Target teridentifikasi. Berada di lobi lantai 1 rumah sakit. Bima sedang duduk di kursi lobi sambil melihat ponselnya. Dari luar, ia tampak seperti suami yang khawatir, tetapi bagi Baskara, ia seolah sedang menunggu sesuatu. Andi dan detektif lainnya mendekati Bima. Bima tampak terkejut melihat para polisi. Ada apa ini? Andi mengeluarkan borgol. Bima, Anda ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap istri Anda. Bima melompat berdiri dan berteriak. Apa maksud Anda? Ditemukan arsenik dalam darah istri Anda. Semuanya sudah terkonfirmasi. Bukti sudah kami amankan. Wajah Bima seketika menegang. Namun, ia segera memasang ekspresi seolah dizalimi dan membela diri. Bukan saya. Seseorang sengaja melakukannya. Kenapa kalian memfitnah saya? Tidak masuk akal. Kenapa saya mau membunuh istri saya? Andi berkata dengan dingin, demi uang asuransi jiwa 3 miliar rupiah. Mungkin? Sama seperti yang Anda lakukan pada istri pertama Anda. Semua catatan asuransi atas nama Anda ada pada kami. Bima mulai melawan dengan keras. Bohong, kalian tidak punya bukti. Orang-orang di lobi menatap dengan kaget. Baskara menatap Bima dengan tajam. Dasar sampah. Bersiaplah membusuk di penjara. Andi, sambil membawa Bima pergi, berkata, semuanya sudah berakhir. Baskara kembali ke kamar rawat Maya. Setelah menerima terapi penawar racun, wajah Maya perlahan membaik. Citra membuka pintu kamar dan masuk. Kakek, ibu tidak apa-apa? Baskara memeluk Citra. Ibu baik-baik saja, Citra. Semua ini berkat kamu. Citra tersenyum cerah. Kakek adalah pahlawanku. Baskara hampir meneteskan air mata, merasa lega karena akhirnya berhasil melindungi putri dan cucunya. 3 hari setelah penangkapan Bima, Andi masih berada di markas kepolisian hingga larut malam, merapikan berkas kasus Bima. Meja kerjanya penuh dengan tumpukan berita acara pemeriksaan dan barang bukti. Saat Andi melihat kembali hasil analisis zat beracun yang digunakan Bima, ia merasa seperti pernah melihatnya di suatu tempat. Arsenik. Campuran dengan racun nabati. Sambil bergumam, Andi mulai mencari di basis data kasus-kasus lama di komputernya. Saat ia mengetik kata kunci zat beracun, arsenik, kejahatan berantai, sebuah kasus yang belum terpecahkan dari 10 tahun lalu muncul di layar. Ini. Jangan-jangan. Andi bergegas ke ruang arsip dan mencari berkas kasus pembunuhan berantai dengan racun 10 tahun lalu. Saat membuka kotak arsip yang berdebu, muncul catatan investigasi yang ditulis langsung oleh Baskara saat itu. Andi membuka berkas itu dan berkata kaget, luar biasa. Ini tidak mungkin kebetulan. Tercatat bahwa 10 tahun lalu, 3 korban meninggal karena zat beracun yang serupa. Campuran arsenik dan racun nabati. Metodenya hampir identik dengan yang digunakan Bima. Andi segera menelepon Baskara. Senyor, maaf menelepon saya larut ini.
Ada apa, Andi? Suaramu terdengar aneh. Senior, bisakah Bapak datang sekarang? Saya menemukan sesuatu yang luar biasa terkait kasus Bima. Apa yang begitu mendesak? Andi menjawab dengan suara bersemangat. Kasus pembunuhan berantai yang belum terpecahkan 10 tahun lalu yang Bapak tangani. Metodenya sama persis dengan Bima. Baskara terdiam sejenak. Apa katamu? Sungguh? Iya, Pak. Mulai dari jenis zat beracun hingga cara pemberiannya, semuanya sama persis. Ini bukan kebetulan. Baik, aku segera ke sana. 1 jam kemudian, Baskara tiba di markas kepolisian. Andi meletakkan berkas kedua kasus itu berdampingan di atas mejanya, dan mulai menjelaskan. Lihat ini, Pak. Ini hasil otopsi korban pertama 10 tahun lalu. Baskara menatap data itu dengan saksama. Arsenik 0,3 mg, ekstrak digitalis. Benar. Sama persis dengan yang digunakan Bima. Andi menunjuk ke data berikutnya. Korban kedua dan ketiga juga sama. Baskara duduk dengan dalam di kursinya. Jadi, maksudmu Bima adalah pembunuh berantai 10 tahun lalu? Andi mengangguk. Kemungkinan besar begitu, Pak. Baskara gemetar saat teringat kasus itu. Saat itu, 3 wanita muda meninggal, dan korban keempat nyaris tidak selamat. Karena gagal menangkap pelakunya, kasus itu menjadi penyesalan seumur hidup bagi Baskara. Andi, segera selidiki jejak Bima 10 tahun lalu. Sudah saya mulai, Pak. Saya sedang menelusuri semua catatan tentang apa yang dilakukan Bima, dan di mana dia berada 10 tahun lalu. Andi menunjuk layar komputernya. Yang sudah terkonfirmasi, Bima tinggal di dekat area tempat kejadian perkara 10 tahun lalu. Seberapa dekat tempat tinggalnya? Sekitar 4 km dalam garis lurus. Dan saat itu, Bima bekerja di sebuah laboratorium kimia. Baskara bangkit berdiri. Laboratorium kimia? Berarti dia punya pengetahuan ahli tentang zat beracun. Benar, Pak. Dan yang lebih mengejutkan, laboratorium itu memang menangani arsenik dan racun nabati. Andi menyerahkan data yang telah dicetak kepada Baskara. Ini daftar penyimpanan bahan kimia di laboratorium itu saat itu. Semua zat beracun yang digunakan dalam kasus 10 tahun lalu ada di sini. Baskara mengepalkan tangannya. Jadi bajingan ini sudah melakukan perbuatan ini sejak 10 tahun lalu? Setelah diselidiki lebih lanjut, ketiga korban 10 tahun lalu juga memiliki kesamaan. Mereka semua beraktivitas di sekitar laboratorium tempat Bima bekerja. Andi membuka peta dan menunjukkannya. Korban pertama bekerja di kafe 500 meter dari laboratorium. Korban kedua adalah anggota klub kebugaran di dekatnya, dan korban ketiga bekerja sebagai perawat di rumah sakit seberang laboratorium. Baskara menghela napas panjang. Jadi, Bima sudah mengincar dan mendekati mereka sebelumnya. Sepertinya begitu. Tapi ada satu hal yang aneh. Andi berkata dengan ekspresi bingung. Setelah kasus korban keempat, Riana, pembunuhan berantai itu berhenti. Kenapa Bima baru memulainya lagi sekarang? Baskara berpikir. Mungkin 10 tahun lalu dia merasakan bahaya dan bersembunyi. Setelah waktu berlalu, dia memulainya lagi. Kalau begitu, kita harus bertemu Riana. Dia satu-satunya yang selamat 10 tahun lalu, dia mungkin bisa mengidentifikasi Bima. Baskara mengangguk. Benar. Besok kita temui Riana segera. Rasanya akhirnya kita bisa menyelesaikan kasus 10 tahun lalu ini. Saya sudah mencari tahu kontak Riana. Dia masih tinggal di Jakarta. Andi membalik buku catatannya. Tapi katanya dia masih menjalani terapi konseling karena trauma 10 tahun lalu. Kalau begitu, kita harus mendekatinya dengan hati-hati agar Riana tidak terkejut. Baskara berdiri. Andi, siapkan konfrontasi antara Bima dan Riana. Jika Riana bisa mengonfirmasi Bima, kasus 10 tahun lalu akan sepenuhnya terpecahkan. Keesokan harinya, Baskara dan Andi mengunjungi kantor akuntan kecil tempat Riana bekerja. Riana, satu-satunya yang selamat 10 tahun lalu, kini berusia 35 tahun dan bekerja di tempat yang tenang untuk pulih dari traumanya. Di depan pintu masuk kantor, Baskara berkata kepada Andi, kita dekati dengan hati-hati agar Riana tidak terkejut, katanya dia masih menderita karena kejadian 10 tahun lalu. Baik, Pak.
Biar saya yang bicara dulu. Setelah memberitahu resepsionis bahwa mereka ingin bertemu Riana, tak lama kemudian Riana muncul. Riana masih terlihat cantik, tetapi di sudut matanya tersirat bayang-bayang kecemasan dan ketakutan selama 10 tahun. "Selamat siang, katanya Anda mencari saya?" Riana bertanya dengan hati-hati. Andi menunjukkan kartu identitas polisinya. "Mbak Riana, saya Inspektur Andi dari Polda Metro Jaya. Kami datang untuk membicarakan kasus 10 tahun lalu." Wajah Riana tiba-tiba menjadi pucat. "Kejadian 10 tahun lalu itu?" Baskara mendekat dan berkata dengan lembut, "Mbak Riana, saya Baskara, yang menangani investigasi saat itu." Riana menatap Baskara dengan saksama, lalu mengangguk. "Oh, Pak Baskara. Ya, ya. Waktu itu Anda banyak membantu saya." "Benar. Kedatangan kami hari ini adalah untuk membawa kabar baik." Riana bertanya dengan ekspresi bingung. "Kabar baik?" Andi menjelaskan, "Kami telah menangkap pelaku sebenarnya dari kasus 10 tahun lalu. Tapi untuk memastikannya, kami butuh bantuan Mbak Riana." Mata Riana berkaca-kaca. "Benarkah? Sungguh? Akhirnya orang itu tertangkap?" "Ya, tapi Mbak Riana harus mengonfirmasi apakah orang ini benar pelakunya." Riana berkata dengan tangan gemetar saya. "Kalau saya memikirkan kejadian itu, saya masih merasa takut, malam hari pun saya tidak bisa tidur nyenyak." Baskara meletakkan tangannya di bahu Riana. "Mbak Riana, sekarang kita benar-benar bisa mengakhirinya. Kita bisa memastikan orang itu tidak akan menyakiti siapapun lagi." Riana menyeka air matanya dan mengumpulkan keberanian. "Baiklah. Jika itu yang harus saya lakukan, demi para korban yang meninggal, saya akan melakukannya." Andi mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto Bima. "Apakah Anda pernah melihat orang ini?" Begitu melihat foto itu, Riana mulai gemetar. Orang ini, mirip. "Apakah Anda yakin?" Wajahnya memang sedikit lebih tua dari 10 tahun lalu, tapi mata ini, sepertinya benar. "Aku tidak bisa melupakan tatapan dingin itu." Riana menatap foto itu sambil mengingat masa lalu. Andi bertanya, "Apakah Anda berani berhadapan langsung dengannya? Bisakah Anda memberikan kesaksian di pengadilan?" Riana ragu sejenak, lalu menjawab dengan ekspresi tegas. "Ya, saya bisa. Demi para korban yang meninggal karena orang itu, saya harus melakukannya. Dan saya ingin mengakhiri ketakutan yang saya rasakan selama 10 tahun ini." Baskara berkata dengan ekspresi berterima kasih, "Mbak Riana, terima kasih banyak. Berkat Mbak Riana, akhirnya keadilan bisa ditegakkan. Tapi, apakah ini sudah pasti? Apakah dia benar-benar pelakunya?" Andi menjawab dengan suara penuh keyakinan, "Ya. Bukti fisik sudah cukup, dan kami juga sudah mendapatkan pengakuan. Kesaksian Mbak Riana akan membuatnya sempurna." Riana menghela napas lega. 10 tahun. Waktu yang sangat panjang. Akhirnya saya bisa tidur nyenyak. Baskara memberikan kartu namanya kepada Riana. "Mbak Riana, jika butuh sesuatu, kapanpun, hubungi saya. Nanti jadwal konfrontasi akan kami beritahukan sebelumnya." "Baik, Pak. Sampai saat itu, saya akan mempersiapkan diri." Dalam perjalanan meninggalkan kantor, Andi berkata kepada Baskara, "Pak, sekarang sudah benar-benar pasti. Bima adalah pembunuh berantai 10 tahun lalu." "Ya. Akhirnya kita bisa menyelesaikan tugas yang sudah lama tertunda." Seminggu kemudian, di ruang interogasi Polda Metro Jaya, konfrontasi antara Bima dan Riana diadakan. Baskara dan Andi mengamati dari balik kaca satu arah. Riana duduk di satu sisi ruang interogasi, sementara Bima yang diborgol duduk di seberangnya. Begitu melihat Bima, Riana mulai gemetar. Ingatan 10 tahun lalu kembali dengan jelas. Jaksa penuntut memulai konfrontasi. "Mbak Riana, apakah Anda pernah melihat pria ini?" Riana menjawab dengan suara bergetar, "Ya, pernah. Saya pernah bertemu dengannya 10 tahun lalu." Saat Bima melihat Riana, ia berkedip sedikit. Namun, ia segera mempertahankan ekspresi datarnya. Jaksa melanjutkan, "Dalam situasi apa Anda bertemu?" "Kami bertemu melalui aplikasi kencan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Budi."
Bima tiba-tiba menyela, "Saya tidak kenal. Saya bukan Budi, saya Bima." Jaksa menghentikan Bima. Terdakwa harap menjawab hanya jika ditanya. Riana menatap lurus ke arah Bima. Suaranya sama seperti waktu itu. Bima berkata dengan nada mengejek, "Di dunia ini banyak orang dengan suara mirip." Jaksa mengajukan pertanyaan lebih detail kepada Riana. "Apakah Anda ingat ciri-ciri orang itu?" Dia kidal. Tanpa sadar, Bima menggerakkan tangan kirinya. Riana, yang tidak melewatkan momen itu, berkata, "Gerakan tangan itu." Waktu itu juga dia sering tanpa sadar menggerakkan tangan kirinya seperti itu. Bima buru-buru meletakkan tangannya di atas lutut. "Itu hanya kebetulan." Jaksa bertanya kepada Bima, "Tuan Bima, apakah Anda bersikeras tidak pernah bertemu Mbak Riana 10 tahun lalu?" "Ya, tidak pernah. Saya sama sekali tidak mengenalnya." Jaksa bertanya lagi, "Tuan Bima, apakah Anda tahu tentang kasus pembunuhan berantai 10 tahun lalu?" Bima menjawab terlalu cepat, "Tentu saja tahu. Waktu itu kasus besar." Lalu, ia tiba-tiba mulai menceritakan detailnya. Dia menggunakan campuran arsenik dan digitalis, korbannya semua wanita usia 20,30-an, dan dia mendekati mereka lewat aplikasi kencan. Andi berbisik kepada Baskara, dia tahu terlalu detail. Jaksa bertanya dengan ekspresi terkejut, "Bagaimana orang awam bisa tahu detail seperti itu?" Bima tampak panik. "Waktu itu, kan banyak diberitakan di berita." Namun, jaksa membantahnya. Saat itu, jenis zat beracun yang tepat dirahasiakan sebagai informasi penyelidikan. Wajah Bima menegang. "Oh, begitu ya? Saya tidak begitu ingat." Di balik kaca satu arah, Baskara mengepalkan tangannya. Riana berkata untuk terakhir kalinya, "Saya tidak yakin 100%, tapi sekitar 70,80% sepertinya dia orangnya. Tapi ada sesuatu yang terasa berbeda." Jaksa mengakhiri konfrontasi. "Baik, konfrontasi hari ini selesai. Kami akan melanjutkannya setelah penyelidikan tambahan." Saat keluar, Bima menatap Riana sekali lagi dengan tajam. Tatapan itu membuat Riana merasakan sesuatu yang aneh. Setelah konfrontasi selesai, Baskara dan Andi menemui Riana. Riana berkata dengan bingung, "Maaf, saya tidak bisa memberikan jawaban yang pasti." Baskara menghiburnya, "Tidak apa-apa, Mbak Riana. Anda sudah berkata jujur, itu yang benar." Andi berkata dengan cemas, "Berarti ada kemungkinan Bima bukan pelakunya?" Baskara berpikir, "Kita harus mencari bukti fisik lebih banyak." Karena hasil konfrontasi yang ambigu, Andi memutuskan untuk melakukan penggeledahan menyeluruh di rumah tempat Bima dan Maya tinggal. Maya dan Citra sedang tinggal di rumah Baskara setelah perawatan di rumah sakit, jadi rumah itu kosong. Andi, bersama tim forensik dan surat perintah penggeledahan, tiba di rumah itu dan memberikan instruksi kepada timnya. Cari semua bukti yang berhubungan dengan kasus 10 tahun lalu. Terutama geledah ruang kerja dan area pribadi yang biasa digunakan Bima. Baskara masuk ke dalam rumah bersama Andi. "Aku sudah tanya Maya, Bima biasa menggunakan ruang kerja di lantai 2 sebagai ruang pribadinya. Kalau begitu kita mulai dari sana." Saat memasuki ruang kerja di lantai 2, terlihat rak buku dan meja yang tertata rapi. Di atas meja terdapat laptop yang digunakan Bima dan berbagai dokumen. Andi berkata kepada ahli forensik digital, "Bisa pulihkan data 10 tahun lalu dari komputer ini?" "Tentu saja, file yang dihapus pun bisa dipulihkan. Mungkin butuh waktu." Baskara membuka lemari arsip baja di salah satu sudut ruang kerja. Sebagian besar adalah dokumen baru, tetapi di laci paling bawah, ia menemukan berkas-berkas lama. "Andi, ada sesuatu di sini." Di bagian paling dalam laci, ia menemukan sebuah brankas kecil. Andi memeriksa brankas itu. Terkunci dengan kata sandi. "Kita perlu panggil ahli." 30 menit kemudian, seorang ahli tiba dan membuka brankas itu. Di dalamnya ada sebuah buku catatan kecil. Andi membuka buku catatan itu dan berkata kaget, "Senior, lihat ini." Di dalam buku catatan itu, informasi pribadi para korban 10 tahun lalu tercatat dengan sangat detail. Nama, usia, pekerjaan, hobi, bahkan makanan favorit, semuanya tertulis. Sinta,
25 tahun, pegawai kafe. Suka musik klasik, alergi coklat. Baskara membalik ke halaman berikutnya. Mira, 28 tahun, anggota klub kebugaran, instruktur yoga, tidak bisa makan pedas. Yulia, 30 tahun, perawat di rumah sakit. Suka membaca, pecandu kopi. Di halaman terakhir, ada juga informasi tentang Riana. Riana, 25 tahun, pencari kerja. Hobi menonton film, kondisi fisik lemah. Andi melihat buku catatan itu dengan marah. Dasar gila. Dia merencanakannya dengan begitu teliti. Sekarang kita punya bukti fisik yang sempurna. Bima sudah pasti pembunuh berantai 10 tahun lalu. Namun, Baskara masih merasakan ada yang tidak beres. Tapi reaksi Riana tadi aneh. Dia bilang orangnya sama, tapi juga bilang ada yang berbeda. Mungkin karena sudah 10 tahun, ingatannya tidak akurat. Bisa jadi, tapi jangan-jangan ada sesuatu yang kita lewatkan? Andi, melihat semua barang bukti, berkata dengan yakin, dengan bukti sebanyak ini, sudah cukup. Bima sudah pasti pembunuh berantai 10 tahun lalu. Seminggu kemudian, hasil analisis forensik dari semua barang bukti keluar. Andi menerima laporan hasil dan dengan semangat menelepon Baskara. Senior, hasilnya sudah keluar. Bisa datang sekarang? Tentu saya. Kabar baik, kan? Sebaiknya Bapak datang dan lihat sendiri. Merasakan ada yang aneh dari suara Andi, Baskara bergegas ke markas kepolisian. Saat tiba di kantor Andi, ia melihat Andi duduk dengan ekspresi serius. Ada apa? Kenapa wajahmu begitu? Andi meletakkan laporan tebal di depan Baskara. Senior, hasilnya berbeda dari yang kita duga. Apanya yang berbeda? DNA dan sidik jari Bima tidak cocok dengan bukti tak teridentifikasi yang ditemukan di TKP kasus 10 tahun lalu. Baskara buru-buru membuka laporan itu. Apa? Jadi, Bima bukan pelakunya. Andi menunjukkan data lain. Dan yang lebih mengejutkan adalah ini. Setelah memeriksa catatan perjalanan Bima 10 tahun lalu. Perjalanan ke luar negeri? Ya. Bima sedang dalam perjalanan dinas ke Jerman dari tanggal 25 Oktober hingga 12 November 2014, saat kasus ketiga terjadi. Baskara tampak bingung. Jadi, saat kasus ketiga terjadi, dia tidak ada di Indonesia? Benar, ini catatan imigrasinya. Andi menunjukkan data dari kantor imigrasi. Jelas tercatat bahwa Bima berangkat pada 23 Oktober 2014 dan kembali pada 12 November. Baskara terduduk di kursinya. Jadi kita salah? Bima bukan pelaku 10 tahun lalu? Saat itu, seorang penyidik lain masuk dengan tergesa-gesa. Pak, Bima ingin memberikan keterangan tambahan. Baskara dan Andi bergegas ke ruang interogasi. Bima duduk di meja dengan tangan di borgol. Andi bertanya. Katanya ada yang ingin Anda sampaikan? Bima menunduk. Kasus 10 tahun lalu. Kan sudah saya bilang, bukan saya pelakunya. Lalu kenapa kamu tahu begitu detail? Bima mengangkat bahu. Saya cari di internet. Data kasus yang belum terpecahkan, ada semua di sana. Kenapa kamu mengcari data seperti itu? Awalnya hanya penasaran. Kasus pembunuhan dengan racun terdengar menarik. Andi bertanya dengan dingin, jadi kamu meniru metodenya? Bima tersenyum sinis. Bukan meniru, lebih tepatnya, terinspirasi. Saat saya membunuh istri pertama saya, Dewi. Bima melanjutkan, setelah membaca data kasus 10 tahun lalu, sepertinya kejahatan sempurna itu mungkin. Saya juga bekerja di laboratorium, jadi mudah mendapatkan bahan beracun, dan metodenya juga dijelaskan dengan detail. Baskara berkata dengan marah, jadi kamu menggunakan cara yang sama pada Maya? Bima menjawab dengan tenang, ya, karena efektif. Pokoknya, saya hanya meniru. Pelaku sebenarnya dari kasus 10 tahun lalu bukan saya. Andi menatap Bima. Lalu siapa pelaku sebenarnya? Jangan-jangan kamu tahu? Bima menggelengkan kepala, saya tidak tahu. Sungguh tidak tahu. Saya hanya meniru dari data di internet. Baskara menghela napas panjang. Jadi, pelaku 10 tahun lalu masih belum tertangkap. Keluar dari ruang interogasi,
Baskara dan Andi berdiri diam di koridor. Andi yang pertama angkat bicara. "Senior, maafkan saya. Saya terlalu cepat mengambil kesimpulan." "Tidak, aku juga sama. Bukti-bukti itu terlihat begitu jelas." Baskara bersandar di dinding, teringat kembali kasus masa lalu itu. 10 tahun lalu, sebuah laporan masuk dari sebuah kamar kos di Jakarta. Baskara, yang saat itu masih aktif, tiba di lokasi bersama juniornya, Andi. Korban pertama, Sinta, ditemukan tidak sadarkan diri di tempat tidurnya. "Pak, sepertinya sudah meninggal," kata seorang petugas medis kepada Baskara. Teman sekamar Sinta memberikan kesaksian dengan suara gemetar. "Tadi malam dia bilang mau kencan dengan pacar barunya, dia pergi dengan gembira." Baskara mengamati kondisi Sinta. Wajahnya tenang, tetapi bibirnya membiru. Di meja samping tempat tidur, ada cangkir dengan sisa ampas teh. Hasil otopsi menunjukkan adanya zat beracun nabati bernama digitalis dalam darahnya. Namun, tidak ada bukti pembunuhan yang jelas, dan pelakunya tidak bisa diidentifikasi. 2 bulan kemudian, pada bulan Agustus, seorang instruktur yoga berusia 28 tahun, Mira, meninggal dengan gejala yang sama. Dia juga meninggal setelah berkencan dengan seorang pria bernama samaran Joko yang ditemuinya secara online. Saat zat beracun yang sama terdeteksi, Baskara yakin ini adalah kejahatan berantai. "Sekarang sudah pasti, ini pembunuh berantai," kata Baskara kepada Andi. "Tapi sepertinya akan sulit menemukan pelakunya. Dia selalu menggunakan identitas palsu yang berbeda. Pelaku menggunakan nama Budi pada kasus pertama dan Joko pada kasus kedua. Dia hanya menggunakan ponsel sekali pakai, sehingga sulit dilacak." Pada bulan Oktober, korban ketiga, Yulia, ditemukan. Perawat berusia 30 tahun itu dibunuh dengan cara yang sama setelah berkencan dengan Agus. Pelaku semakin berani. "Metodenya juga semakin licik," kata Baskara dalam rapat investigasi. Andi, sambil merapikan data, menjawab, "Kami sudah bekerja sama dengan perusahaan aplikasi kencan untuk melacak akun-akun mencurigakan, tapi pelaku selalu menghapus total akunnya setiap kali. Pelaku membangun hubungan secara online dengan setiap korban selama 2 hingga 3 minggu. Setelah membangun kepercayaan dengan hati-hati, ia bertemu langsung dan menawarkan teh atau minuman khusus. Ia merencanakannya agar racun bekerja dalam beberapa jam setelah korban pulang ke rumah dan meninggal. Yang lebih licik, ia hanya menggunakan titik buta CCTV dan selalu membayar dengan uang tunai, sehingga tidak meninggalkan jejak. Pada awal Desember, rencana pelaku terganggu saat bertemu dengan target keempat, Riana. Riana, yang merasa tidak enak badan, hampir tidak meminum teh yang diberikan pelaku. Karena Riana hanya mengonsumsi sedikit racun, ia dilarikan ke rumah sakit, dan percobaan pembunuhan itu terungkap. Namun, kesaksian Riana saja tidak cukup untuk mengidentifikasi pelaku. Baskara menggunakan semua teknik investigasi. Ia menyelidiki semua tempat yang memiliki akses ke digitalis, seperti laboratorium kimia, laboratorium universitas, dan apotek. Ia juga bekerja sama dengan perusahaan aplikasi kencan untuk melacak akun-akun mencurigakan. Namun, pelaku selalu selangkah lebih maju. Setelah kasus Riana, pembunuhan berantai itu tiba-tiba berhenti. 3 bulan berlalu tanpa kemajuan. Pelaku seolah-olah menghentikan aktivitasnya sepenuhnya, dan tidak ada petunjuk baru yang muncul. Baskara setiap malam tinggal di kantor hingga larut, memeriksa ulang berkas kasus. "Senior, jangan terlalu memaksakan diri. Nanti Bapak sakit," kata Andi khawatir. "Aku belum bisa menyerah, pasti ada petunjuk yang terlewat." Namun, tidak ada penemuan baru. Pelaku seolah lenyap tanpa jejak. Suatu sore, kepala unit memanggil Baskara. "Baskara, kasus pembunuhan berantai ini harus kita hentikan." Baskara bangkit dan menentang. "Pak, kita belum menangkap pelakunya. Tapi sudah 3 bulan tidak ada kemajuan. Kita tidak bisa lagi mengalokasikan sumber daya untuk ini. Beri saya sedikit waktu lagi, saya yakin bisa menemukan petunjuk." Kepala unit menggelengkan kepala. "Maaf, ini sudah keputusan. Kasus-kasus penting lainnya menumpuk." Baskara memohon untuk terakhir kalinya. "Lalu bagaimana jika pelaku muncul lagi? Bisa ada korban lain." "Baskara, tentu aku juga ingin menangkapnya.
Tapi ada masalah realistis. Saat ini tidak ada tersangka spesifik atau bukti yang menentukan. Kasus lain yang buktinya lebih jelas terbengkalai karena kekurangan personel. Akhirnya, kasus pembunuhan berantai itu diklasifikasikan sebagai kasus yang belum terpecahkan. Baskara memprotes keras, tetapi tidak berhasil. Baskara secara pribadi menyalin semua berkas kasus dan menyimpannya. Di rumah, ia membuat lemari arsip khusus di ruang kerjanya dan merapikan semua data. "Ayah, sudahlah, lupakan saja. Nanti kesehatanmu terganggu," kata istrinya khawatir. "Bagaimana bisa aku lupakan? 3 orang meninggal, tapi kamu tidak bisa melakukan apa-apa sendirian." Baskara, sambil melihat berkas, bertekad. "Suatu saat, aku pasti akan menangkap bajingan ini." Bahkan setelah dipindahkan ke unit kejahatan ekonomi, Baskara sesekali masih memikirkan kasus pembunuhan berantai itu. Ia mencoba fokus pada pekerjaan barunya, tetapi kasus 10 tahun lalu itu selalu muncul di benaknya. Terutama sebelum tidur, wajah para korban terbayang. Sinta, Mira, Yulia, dan Riana yang nyaris tidak selamat. Kadang-kadang mereka muncul dalam mimpinya. Ia sesekali menelepon Riana untuk menanyakan kabarnya. "Mbak Riana, baik-baik saja?" "Iya, Pak. Berkat Bapak, saya baik-baik saja. Jika ada hal yang mencurigakan, kapanpun, hubungi saya." "Baik, Pak. Tapi Bapak juga sebaiknya lupakan saja kejadian itu." Namun, Baskara tidak bisa melupakannya. Itu menjadi penyesalan terbesar dalam 30 tahun karirnya sebagai detektif. Di ruang kerjanya, ia sesekali mengeluarkan berkas-berkas itu dan membacanya kembali. Dalam hatinya, Baskara selalu berpikir, suatu saat ia akan bertemu lagi dengan pelaku itu. Dan saat itu tiba, ia tidak akan pernah melepaskannya. Dan 10 tahun kemudian, melalui buku harian bergambar cucunya, Citra, kesempatan itu benar-benar datang. Meskipun melalui seorang peniru bernama Bima, ia bertekad untuk mengungkap identitas pelaku sebenarnya. Setelah terungkap bahwa Bima adalah seorang peniru, Baskara dan Andi menemui Riana kembali. Kali ini, mereka didampingi oleh seorang konselor psikologis profesional. Setelah menjelaskan bahwa Bima bukan pelaku sebenarnya, Baskara dengan hati-hati mengajukan usulan kepada Riana. "Mbak Riana, apakah Anda bersedia mencoba terapi hipnosis?" Riana bertanya dengan bingung. "Hipnosis?" Konselor menjelaskan, "Ini adalah metode terapi untuk memunculkan kembali ingatan 10 tahun lalu dengan lebih jelas. Kita bisa dengan aman mengeluarkan ingatan yang tertekan karena trauma." Riana ragu. Apakah hal seperti itu benar-benar bisa mengembalikan ingatan? Baskara meyakinkan Riana. Hipnosis bukan sesuatu yang aneh. Ini membantu menemukan apa yang ada di alam bawah sadar kita. Hanya Mbak Riana satu-satunya orang yang bisa mengingat pelaku sebenarnya 10 tahun lalu. Tolong bantu kami. Riana mengumpulkan keberanian dan mengangguk. "Baiklah, saya akan mencobanya." Di ruang konseling, terapi hipnosis dimulai. Konselor, dengan suara lembut, membimbing Riana ke dalam kondisi hipnosis. Tarik napas dalam-dalam. "Sekarang, mari kita kembali ke 10 tahun yang lalu." Riana memejamkan mata dan masuk ke dalam kondisi rileks. Sekarang bulan Desember 2014. Coba ingat saat pertama kali bertemu dengan pria bernama Budi. Riana mulai berbicara dalam kondisi hipnosis. "Di kafe, saya sedang menunggunya di kafe. Coba jelaskan seperti apa penampilan pria itu." "Tinggi, sekitar 180 cm. Rambutnya pendek, dan bagian atas kepalanya sedikit botak." Baskara meminta konselor untuk menanyakan detail lebih lanjut. "Bagaimana pakaiannya?" "Dia memakai setelan hitam, terlihat sangat mewah. Sepatunya juga mengkilap." "Coba ingat ciri-ciri wajahnya lebih detail." Riana berkonsentrasi. Matanya sangat dingin. Bahkan saat tersenyum, matanya tidak ikut tersenyum, hidungnya mancung, dan rahangnya tegas. Sepertinya dia memakai parfum. Konselor melanjutkan, "Coba cium aroma parfumnya. Aroma lavender, tapi di baliknya ada bau aneh yang tercampur. Seperti bau bahan kimia. Coba dengarkan dia berbicara."
Suaranya seperti apa? Sangat rendah dan tenang. Bicaranya pelan dan artikulasinya jelas. Baskara mengajukan pertanyaan penting. Apa yang dia bicarakan? Riana mengingat lebih detail. Dia bicara tentang struktur molekul. Dia bilang, senyawa kimia yang saya teliti di Jerman. Dia bilang meneliti di Jerman? Ya, dia membanggakan diri telah menyelesaikan program doktor di sebuah universitas di Jerman, dan dia terus menekankan betapa sempurna penelitiannya. Konselor bertanya lebih lanjut. Dia bilang sempurna? Ya. Dia sering berkata, saya seorang perfeksionis, saya tidak bisa mentolerir kegagalan. Seolah-olah dia orang yang istimewa dan meremehkan orang lain. Dia bilang orang awam tidak akan mengerti levelnya. Konselor bertanya tentang pertemuan terakhir mereka. Coba ingat pertemuan terakhir. Apa yang terjadi saat itu? Ekspresi Riana tiba-tiba menjadi gelap. Dia bilang sudah menyiapkan teh spesial, teh yang diseduh dari ramuan herbal yang dia bawa dari Jerman. Apakah Anda meminum teh itu? Awalnya tidak. Saat saya bilang tidak enak badan, wajahnya seketika berubah. Bagaimana perubahannya? Tatapannya. Tatapannya benar-benar menakutkan. Seolah ingin membunuh saya. Riana gemetar meski dalam kondisi hipnosis. Lalu bagaimana? Karena saya sangat takut, saya hanya menyentuhkannya sedikit ke bibir, tidak banyak minum. Konselor menenangkan Riana. Sekarang, perlahan kembali ke masa kini. Setelah hipnosis selesai, Riana membuka matanya. Bagaimana? Apakah ingatan Anda lebih jelas? Riana berkata dengan kaget, wow, saya ingat dengan sangat jelas. Wajah orang itu. Sangat jelas. Selama ini ingatan Anda tertekan karena trauma. Baskara segera bertanya, bagaimana jika dibandingkan dengan Bima? Sangat berbeda. Jauh lebih tinggi dari Bima, dan terlihat lebih tua. Andi, sambil mencatat, bertanya, kira-kira usianya berapa? Sekitar akhir 40-an. Dan dia terlihat sangat terpelajar dan elegan. Riana menambahkan informasi baru. Dia sering bicara tentang Jerman. Universitas Jerman, laboratorium Jerman, seolah-olah dia sudah lama tinggal di sana. Konselor berkata kepada Riana, Anda melakukannya dengan sangat berani. Informasi ini akan sangat membantu penyelidikan. Riana bertanya dengan cemas. Jadi orang itu masih ada di suatu tempat? Baskara menenangkannya. Jangan khawatir. Kali ini kami pasti akan menangkapnya. Dengan informasi yang Anda berikan, kami pasti bisa menemukannya. Andi menghubungi markas melalui radio, lapor ke markas. Profil baru pelaku 10 tahun lalu telah terkonfirmasi. Setelah wawancara dengan Riana, Andi memulai penyelidikan ulang yang mendalam berdasarkan petunjuk baru. Ia fokus pada doktor kimia, parfum khusus buatan Jerman, dan ciri-ciri fisik yang spesifik. Andi memberikan instruksi kepada timnya. Selidiki semua orang dengan gelar doktor di bidang kimia yang tinggal di area itu 10 tahun lalu. Prioritaskan mereka yang punya pengalaman penelitian zat beracun. Seorang ahli forensik digital melapor. Pak, setelah menganalisis kembali akun online yang dihapus saat itu, kami menemukan hasil pelacakan IP baru. Ada penemuan? Semua akun palsu itu melewati IP Laboratorium Kimia Universitas Indonesia. Andi bereaksi dengan antusias. Ui, berarti pelaku berhubungan dengan tempat itu. Benar, Pak. Dan yang lebih mengejutkan adalah ini. Ahli itu menampilkan data di layar. Pada tahun 2014, ada satu orang di Departemen Kimiawi yang melakukan penelitian tentang digitalis. Nama yang muncul di layar adalah Adrian. Usia 48 tahun, doktor kimia, ahli penelitian zat beracun. Baskara tiba di markas dan melihat data itu. Adrian. Sepertinya kemungkinan besar dia pelaku 10 tahun lalu. Andi melaporkan hasil penyelidikan tambahan. Senior, ada penemuan yang lebih penting. Adrian tiba-tiba berangkat ke Jerman pada Januari 2015, tepat setelah kasus Riana. Ke Jerman? Ya. Dan dia tinggal di sana terus-menerus, baru kembali ke Indonesia 3 bulan lalu. Baskara bertanya, tiba-tiba kembali? Andi menunjuk layar komputernya. Ada catatan kedatangannya 3 bulan lalu.
Pulang setelah 10 tahun. Di layar, muncul rekaman CCTV saat kedatangannya. Baskara, sambil melihat video itu, berkata, saat itu Adrian belum diidentifikasi sebagai tersangka, jadi dia bisa pulang dengan biasa saja. Benar. Dan lihat ini. Ini perkiraan lokasi tempat tinggalnya saat ini. Andi menunjukkan peta. Sebuah alamat apartemen di Jakarta Utara ditandai. Dia menyewa unit di sini. Sepertinya sudah tinggal di sana sejak 3 bulan lalu. Baskara bertanya dengan tegang, apakah dia masih di sana? Sampai kemarin masih terkonfirmasi. Tapi bisa jadi dia sudah sadar kita sedang menyelidikinya. Saat itu, seorang penyidik lain masuk dengan tergesa-gesa. Pak, kami menyelidiki lebih lanjut jejak Adrian di masa lalu dan menemukan fakta serius. Apa itu? Di Jerman, di daerah tempat Adrian tinggal, juga terjadi kasus serupa. Selama 3 tahun, 4 wanita meninggal dengan cara yang sama. Baskara terperangah. Maksudmu dia juga melakukan pembunuhan berantai di Jerman? Ya, tapi polisi Jerman juga tidak berhasil menangkapnya. Diduga dia kembali ke Indonesia karena jaringan penyelidikan di sana mulai menyempit. Andi mengonfirmasi informasi tambahan. Ah, dan lihat ini juga. Kami menemukan merek parfum yang digunakan Adrian 10 tahun lalu. Di layar, muncul informasi tentang merek parfum mewah dari Jerman. Ini produk bernama Ethereal Lavender. Tidak bisa dibeli oleh umum, harus dipesan khusus. Baskara teringat kesaksian Riana. Parfum unik yang dikatakan Riana itu pasti ini. Benar. Dan di dekat tempat tinggal Adrian di Jerman, ada toko parfum ini. Semua kepingan puzzle mulai menyatu. Gelar doktor kimia, pengetahuan ahli tentang zat beracun, parfum Jerman, dan pelarian ke luar negeri. Baskara mengambil keputusan. Segera siapkan operasi penangkapan Adrian. Kali ini kita tidak boleh gagal. Andi berkata dengan cemas, tapi dia sudah melarikan diri selama 10 tahun, tidak akan mudah ditangkap. Tetap harus kita lakukan. Dan perketat perlindungan untuk Riana. Jika Adrian tahu dia terungkap, kemungkinan besar dia akan mengincar Riana. Seorang penyidik segera menghubungi melalui radio. Laporan dari tim pengawas di kediaman Adrian. Dia keluar rumah 30 menit lalu, dan belum kembali. Wajah Baskara menegang. Jangan-jangan dia sudah sadar? Andi mengemukakan kemungkinan lain. Atau dia sudah merencanakan kejahatan berikutnya? Sebuah pikiran mengerikan terlintas di benak Baskara. Jangan-jangan dia mengincar Riana? Andi segera mengambil radionya. Tim pengawal Riana, segera laporkan situasi. Suara tim pengawal terdengar. Riana saat ini aman. Sedang bekerja di kantor. Baskara lega. Syukurlah. Sebelum Riana dalam bahaya, kita mulai operasinya. Di lantai 12 sebuah apartemen di Jakarta Utara, di dalam sebuah ruangan gelap, Adrian menatap layar laptopnya. Layar itu terus memutar berita penangkapan Bima. Orang seperti ini meniruku. Lucu sekali. Gumam Adrian. Merusak sebuah karya seni yang sempurna. Di salah satu dinding ruangan, foto-foto lama Riana dan catatan 10 tahun lalu tertempel rapi. Dari foto masa kuliah hingga kehidupan kerjanya saat ini, seperti hasil penguntitan. Karya yang belum selesai. Kamu harus diselesaikan. Adrian bangkit dan berdiri di depan cermin. Ia merapikan pakaiannya dan menyemprotkan parfum lavender di leher dan pergelangan tangannya. Lalu, ia dengan hati-hati memasukkan sebuah botol kaca kecil yang dibawanya dari Jerman ke dalam saku. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan yang didobrak dengan keras. Polisi, Adrian, keluar. Adrian terkejut dan menoleh. Tim khusus menyerbu masuk ke dalam ruangan, diikuti oleh Baskara dan Andi. Adrian, jangan bergerak. Adrian mencoba melarikan diri, tetapi ia sudah terkepung. Baskara mendekat dengan borgol di tangan. Anda ditangkap atas tuduhan pembunuhan berantai 10 tahun lalu. Adrian berteriak marah. Bagaimana kalian bisa menemukanku? Aku sudah bersembunyi dengan sempurna. Andi, sambil melihat sekeliling ruangan, berkata, penuh dengan foto Mbak Riana. Anda juga menguntitnya, ya? Mata Adrian memancarkan kegilaan.
bukan menguntit. Mengamati karya yang belum selesai. Baskara, melihat foto-foto di dinding, berkata dengan marah, "Karya? Dasar gila, menganggap manusia sebagai karya." Adrian melawan dengan keras sambil berteriak, "Gila? Aku jenius. Seniman yang sempurna." Andi menemukan kliping koran tentang Bima di atas meja. "Apa ini? Anda mengumpulkan berita kasus Bima?" Wajah Adrian menegang. "Gara-gara peniru rendahan itu aku jadi begini." Baskara bertanya, "Gara-gara Bima?" "Selama 10 tahun, karya seni sempurna yang kubuat ditiru oleh orang tak becus itu, dia menodai reputasiku." Adrian terus berteriak dalam kemarahan. "Selama 10 tahun di Jerman, aku menyempurnakan teknikku, tapi saat kembali, yang kulihat adalah karya tiruan kelas 3 yang menjiplak karyaku dengan buruk." Andi, sambil mencari barang bukti lain, berkata, "Ada zat beracun dan peralatan laboratorium juga. Anda sedang mempersiapkan kejahatan lain, ya?" Mata Adrian memancarkan kegilaan. "Bukan kejahatan, tapi penyelesaian. Aku akan menyelesaikan satu-satunya karya gagalku, Riana." Baskara memborgol Adrian. "Karya gagal? Kamu hanya seorang pembunuh dengan ego yang tinggi." Saat diseret keluar, Adrian terus berteriak, "Kalian tidak akan pernah mengerti seorang jenius sejati. Betapa hebatnya aku sebagai seorang seniman." Operasi penangkapan berhasil. Pembunuh berantai yang buron selama 10 tahun akhirnya tertangkap. Kemarahannya terhadap Bima dan obsesinya terhadap Riana semuanya terungkap. Baskara akhirnya merasakan kelegaan yang mendalam karena telah menyelesaikan kasus 10 tahun lalu. Persidangan Adrian dimulai. Ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penuh sesak oleh orang-orang yang tertarik dengan kasus ini. Perhatian media juga sangat tinggi karena ini adalah kasus pembunuhan berantai yang terpecahkan setelah 10 tahun. Baskara dan Andi menyaksikan persidangan dari kursi saksi. Jaksa penuntut mulai membacakan dakwaan. Terdakwa Adrian, dari Juni hingga Desember 2014, telah membunuh 3 orang, yaitu Sinta, Mira, dan Yulia, dengan zat beracun, dan mencoba membunuh Riana. Adrian duduk di kursi terdakwa dengan wajah tanpa ekspresi. Penampilannya lebih kurus dari 10 tahun lalu, tetapi tatapan dinginnya masih sama. Hakim bertanya kepada Adrian, "Terdakwa, apakah Anda mengakui dakwaan ini?" Adrian berdiri dan menjawab dengan percaya diri. "Saya hanya melakukan eksperimen untuk penelitian ilmiah." Ruang sidang bergemuruh. Jaksa mulai menunjukkan bukti. Zat beracun yang ditemukan di laboratorium terdakwa cocok dengan zat yang terdeteksi di tubuh para korban. Di layar, hasil forensik ditampilkan, menghubungkan dengan jelas senyawa kimia beracun yang dibuat Adrian dengan penyebab kematian para korban. Selanjutnya, Riana maju sebagai saksi. Dengan suara gemetar, ia memulai kesaksiannya. "Saya ingat dengan jelas saat bertemu dengan terdakwa 10 tahun lalu." Riana menatap Adrian. "Orang itu menawari saya teh spesial. Untungnya saya tidak banyak minum, sehingga saya bisa selamat." Adrian menatap Riana dan tersenyum sinis. Setelah kesaksian Riana, keluarga korban secara bergantian naik ke kursi saksi. Ibu Sinta berkata sambil menangis, "Putri saya tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus mengalami hal sekeji itu?" Ayah Mira juga berkata dengan suara penuh amarah, "Mira adalah anak yang punya banyak mimpi." Tapi karena iblis itu, suami Yulia memberikan kesaksian terakhir. "Istri saya adalah seorang perawat yang merawat pasien. Orang yang hidupnya untuk menolong orang lain." Adrian, mendengar semua kesaksian ini, sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Dalam tuntutannya, jaksa berkata, "Terdakwa adalah penjahat keji yang telah membunuh warga tak berdosa dengan rencana yang matang. Kami menuntut hukuman mati." Dalam pernyataan terakhirnya, Adrian berdiri dan berkata, "Kalian tidak mengerti nilai penelitian saya. Saya telah melakukan penemuan besar yang akan tercatat dalam sejarah manusia." Ruang sidang kembali bergemuruh. "Senyawa beracun yang saya kembangkan hampir sempurna. Inilah kemenangan sejati ilmu pengetahuan." Hakim menghentikan Adrian. "Terdakwa, apakah Anda tidak menyesali perbuatan Anda?" Adrian menjawab dengan senyum mengejek, "Menyesal?
Apa yang harus saya sesali? Saya hanya melakukan penelitian sebagai seorang ilmuwan. Pada akhirnya, Adrian terus membenarkan tindakannya. Beberapa minggu kemudian, putusan dijatuhkan. Hakim membacakan putusan dengan hikmat. Terdakwa Adrian, dengan cara yang terencana dan kejam, telah membunuh 3 orang dan mencoba membunuh 1 orang. Terlebih lagi, ia menyalahgunakan pengetahuan ilmiahnya untuk melakukan kejahatan dan sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Oleh karena itu, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Tepuk tangan pecah di ruang sidang. Keluarga korban menangis sambil saling menghibur. Adrian, mendengar putusan itu, tetap tanpa ekspresi. Bahkan sepertinya ia terlihat puas. Setelah sidang selesai, Baskara menemui Riana. Riana menghela napas lega. Akhirnya selesai. Waktu yang sangat panjang. Ini semua berkat kesaksian berani Mbak Riana. Para korban 10 tahun lalu sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Baskara mengangguk. Keadilan telah ditegakkan. Dalam perjalanan keluar dari pengadilan, Andi berkata kepada Baskara, "Senior, akhirnya kasus 10 tahun lalu benar-benar selesai." "Ya, sekarang benar-benar sudah berakhir." Baskara merasakan kepuasan yang mendalam karena akhirnya bisa memberikan keadilan kepada para korban dan keluarga mereka, meskipun terlambat. Ini adalah momen paling berarti dalam 30 tahun karirnya sebagai detektif. Sambil menatap langit, Baskara berpikir. Sekarang Sinta, Mira, dan Yulia bisa beristirahat dengan tenang. Dan semua orang tidak perlu lagi takut pada Adrian. Sementara itu, persidangan Bima juga telah selesai. Bima dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas pembunuhan istri pertamanya dan percobaan pembunuhan terhadap Maya. Maya terus menjalani terapi konseling untuk mengatasi traumanya dan mulai bekerja kembali di tempat baru. Baskara duduk di ruang kerjanya, merapikan berkas kedua kasus itu. Kasus Bima dan kasus Adrian, keduanya telah dicap dengan stempel selesai. Merenungkan 30 tahun karirnya, Baskara berpikir, 2 kasus yang ia pecahkan setelah pensiun ini adalah momen paling berarti dalam hidupnya sebagai detektif. Melindungi keluarga, menyelesaikan kasus yang belum terpecahkan selama 10 tahun, dan menegakkan keadilan. Rasanya tidak ada yang lebih memuaskan dari ini. Citra berlari masuk ke kamar kakeknya. "Kakek, aku buat gambar baru." Dalam gambar itu, tergambar kakek, ibu, dan Citra tertawa bersama dengan bahagia. Baskara memeluk Citra. "Citra, sekarang keluarga kita benar-benar aman dan bahagia." "Iya, Kek, karena kakek sudah menangkap semua orang jahat." Dalam hatinya, Baskara bertekad sekali lagi. Mulai sekarang, bukan sebagai detektif, tetapi sebagai seorang kakek, ia akan terus melindungi keluarga yang berharga ini.